Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku akan menjelaskan ke kamu cara menggunakan template Travel Itinerary Planner. Template ini digunakan untuk merencanakan dan mencatat detail perjalanan kamu secara mudah dan efektif. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyesuaikan pengaturan dasar pada sheet setup seperti detail perjalanan, kota yang akan kamu tuju, tanggal mulai perjalanan, dan tanggal berakhir perjalanan. Lalu kamu juga bisa menyesuaikan mata uang yang akan kamu gunakan di dalam template ini. Kamu juga bisa menyesuaikan kategori pengeluaran yang akan kamu gunakan selama perjalanan, seperti contohnya di sini ada transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, oleh-oleh, belanja, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa mengisi dana yang akan kamu alokasikan untuk pengeluaran tersebut. Di sini kamu juga bisa mengisi budget atau anggaran yang akan kamu gunakan selama perjalanan. Kemudian sheet remaining budget adalah nominal yang belum kamu alokasikan. Kemudian di sini adalah akun keuangan kamu. Jadi ini adalah akun keuangan yang akan kamu gunakan selama perjalanan. Kemudian ada packing status, yaitu status dari perlengkapan kamu nantinya, apakah sudah siap atau belum siap. Kemudian ada daftar perlengkapan yang akan kamu bawa selama perjalanan, ada dokumen, pakaian, alas kaki, teknologi, perlengkapan pribadi, aksesoris, makanan dan minuman, dan obat. Lalu di sini kamu bisa mengisi anggota atau peserta yang mengikuti perjalanan bersama kamu. Ini adalah itinerary section, yaitu kategori yang menjadi bagian dari jadwal perjalanan kamu, seperti penerbangan, akomodasi, tempat tujuan, transportasi, dan rental. Kemudian ada budget status. Ini akan menunjukkan apakah aktual dari pengeluaran kamu lebih besar atau lebih kecil dari rencana pengeluaran kamu. Jika aktualnya itu lebih kecil, maka budget statusnya under budget. Dan jika aktualnya lebih besar, maka budget statusnya adalah over budget. Kemudian ini adalah traveler attendees, kategori orang yang mengikuti perjalanan bersama kamu, apakah termasuk dewasa atau anak-anak. Kemudian ada tabel waktu. Ini adalah waktu yang sudah kususun dari jam 1 pagi hingga 12 malam. Sheet selanjutnya adalah sheet dashboard. Ini adalah ringkasan laporan perjalanan kamu. Di dalam sheet ini, kamu tidak perlu mengedit sama sekali, karena sheet ini sudah terhubung dengan sheet yang lainnya. Jadi ini adalah laporan perjalanan kamu. Di sheet ini kamu bisa melihat detail perjalanan, kalender, budget yang kamu gunakan, progres dari perlengkapan yang akan kamu bawa, nama-nama yang mengikuti perjalanan, kemudian ada detail kategori yang mengikuti perjalanan. Contohnya di sini ada dewasa ada 3 orang, kemudian anak-anak ada 2 orang. Kemudian ada informasi pengeluaran setiap akun keuangan yang kamu gunakan selama perjalanan. Kemudian ada tabel yang menampilkan perbandingan antara rencana pengeluaran dan aktual dari pengeluaran selama perjalanan. Kemudian ada ringkasan dari kategori pengeluaran. Di sini ada budget status, kategori, rencana, aktual, dan perbedaan. Kemudian ada tabel yang menunjukkan nominal yang belum kamu gunakan. Kemudian ada tabel untuk tujuan perjalanan. Dan di bagian bawah sheet ini ada grafik yang menarik yang bisa kamu lihat untuk memahami laporan perjalanan kamu. Sheet selanjutnya adalah itinerary section. Ini adalah bagian dari jadwal perjalanan. Contohnya seperti penerbangan, akomodasi, tempat tujuan, kemudian ada transportasi, dan rental. Sheet ini bisa kamu gunakan sebagai pembanding. Contohnya seperti penerbangan, di sini aku mengisi 2 nama maskapai. Lalu aku akan mengambil semua, maka di bagian pick ini aku memilih yes. Contoh kedua, untuk akomodasi, aku memilih 2 akomodasi, 2 hotel yang akan aku gunakan selama perjalanan. Dan jika aku tidak mengambil salah satunya, maka di bagian pick ini aku akan menghapusnya. Maka di tabel approved yang ada tanda centangnya ini, nama hotel tersebut akan hilang. Jadi fungsi dari sheet ini bisa kamu gunakan sebagai lembar untuk membandingkan bagian dari jadwal perjalanan kamu. Contohnya seperti penerbangan, itu pesawat yang akan kamu gunakan. Sebelum kamu pilih pesawat itu, kamu bisa membandingkan terlebih dahulu. Dan jika kamu sudah membandingkan, kamu bisa langsung memilih penerbangan tersebut. Sheet selanjutnya adalah budgeting. Ini adalah detail transaksi harian kamu selama perjalanan. Ada tanggal, deskripsi, kategori, jumlah dari transaksi, lalu ada quantity dan total dari transaksi tersebut, dan akun keuangan yang kamu gunakan. Aku akan mencontohkannya. Semisal di tanggal 19 Juni, aku membeli tiket pesawat.
maka kategorinya adalah transportasi, kemudian totalnya adalah 750.000 dan kuantitinya adalah 5. Lalu akun keuangan yang akan aku gunakan adalah Bank A, maka di bagian dashboard untuk kategori transportasi, di sini tertulis detail aktualnya adalah 3.750.000, maka ini lebih besar dari rencana pengeluaranku, maka budget statusnya over budget, seperti itu. Kemudian untuk sheet Gear Up, ini adalah detail perlengkapan yang akan kamu bawa, contohnya seperti paspor, visa, maka dia akan masuk ke kategori dokumen. Lalu ini adalah PIC, penanggung jawab, kemudian quantity dari barang tersebut atau perlengkapan tersebut, lalu ada status. Di sini aku akan mencontohkan, misal di sini aku akan menulis baju, lalu di bawahnya celana, dan kategorinya adalah pakaian, kategori juga pakaian, lalu nominalnya 1, ini juga 1. Di bagian status untuk baju aku pilih tidak siap, lalu di bagian celana aku pilih siap. Maka di bagian dashboard untuk pakaian progresnya 50%, karena yang satunya sudah siap dan yang satu tidak siap. Jadi laporannya di sini untuk pakaian adalah 50% progresnya. Sheet selanjutnya adalah itinerary. Ini adalah jadwal perjalanan kamu. Kamu bisa membuat jadwal perjalanan otomatis menggunakan sheet itinerary. Contohnya di tanggal 19 Juni jam 8, aktivitasnya adalah main ke Malioboro. Catatannya adalah cari sarapan, maka di bagian sheet schedule dia otomatis akan mengisi di tanggal 19 Juni pukul 8 main ke Malioboro dan catatannya adalah cari sarapan. Aku akan mencontohkannya di tanggal 20. Pukul 12 siang. Aktivitasnya adalah makan siang. Lalu pilih penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Kamu bisa melihatnya di sheet schedule sudah bertambah di jam 12 tanggal 20 Juni. Aktivitasnya adalah makan siang. Seperti itu untuk membuat jadwal perjalanan secara otomatis. Jika kamu berminat dengan template ini, kamu bisa menekan link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel Aisas Template. Jika kamu ada pertanyaan, bisa tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, see you.